Selamat pagi, perkenalkan nama saya Buni Tolaka, salah satu mahasiswa Poltekkes Kemenkes Kupang. Di sini saya akan menyelesaikan salah satu tugas mata kuliah manajemen pengendalian bencana dengan materi yang saya jelaskan itu tentang konsep dasar penanggulangan krisis kesehatan pada bencana. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam atau mengganggu kehidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam, faktor non-alam, dan faktor manusia, sehingga mengakibatkan terjadinya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, dan dampak psikologis. Nah, di sini juga ada 3 macam atau 3 jenis bencana. Yang pertama itu bencana alam. Nah, bencana alam itu seperti gempa bumi, tanah longsor, banjir, tsunami, dan angin topan. Yang kedua itu faktor non-alam. Nah, faktor non-alam itu seperti gagal teknologi, epidemi, dan wabah penyakit. Wabah penyakit itu contohnya kayak seperti COVID-19. Nah, yang ketiga itu faktor bencana sosial. Bencana sosial itu seperti faktor sosial antar kelompok, antar komunitas, serta antar komunitas masyarakat serta teror. Yang berikut adalah pencegahan bencana. Nah, pencegahan bencana ini ada 3 jenis. Yang pertama itu kesiapsiagaan. Kita harus mempersiapkan diri kita itu sebelum terjadi bencana. Contohnya terjadi bencana di suatu tempat atau di suatu daerah atau tetangga kita juga harus mempersiapkan diri kita sebelum bencana itu terjadi. Yang kedua itu adalah peringatan dini. Peringatan dini ini kita harus memperingatkan kepada masyarakat bahwa akan terjadi bencana di tempat kita atau di suatu tempat. Yang ketiga itu adalah mitigasi. Mitigasi itu seperti serangkaian upaya untuk mengurangi terjadinya bencana, baik bencana pembangunan dan yang lain-lain. Krisis kesehatan adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, korban luka atau sakit, pengungsian, atau adanya potensi bahaya yang berdampak pada kesehatan masyarakat yang membutuhkan respon cepat di luar kebiasaan normal dan kapasitas kesehatan tidak memadai. Yang berikut adalah peran ahli gizi dalam pengelolaan bencana. Ahli gizi berperan penting dalam penanganan bencana dan krisis kesehatan untuk mempertahankan status gizi masyarakat dan mencegah risiko terjadinya kesakitan dan kematian akibat kekurangan gizi, khususnya pada kelompok rentan. Yang pertama itu mengakibatkan risiko kematian pada anak dengan gizi buruk. Yang kedua adalah masyarakat umum menjadi rentan terhadap masalah gizi. Yang ketiga itu pencegahan dan penanganan masalah gizi yang tidak dapat tepat saat situasi bencana terjadi dan mengakibatkan pertumbuhan dan perkembangan anak yang terjadi masalah gizi. Baik, di sini saya akan menjelaskan gempa bumi. Gempa bumi adalah guncangan yang terjadi di permukaan bumi akibat pelepasan energi dari dalam secara tiba-tiba yang menciptakan gelombang yang seismik. Nah, gempa bumi biasa disebabkan oleh pergerakan kerak bumi atau lempeng bumi. Nah, kerak bumi ini terdiri dari 2 macam, yaitu kerak samudra dan kerak benua. Nah, kerak benua itu lebih tebal dan ringan, sedangkan kerak samudra itu lebih tipis tetapi lebih berat. Nah, gempa bumi itu ada gempa bumi vulkanik, gempa bumi runtuhan, dan gempa bumi tektonik. Nah, di sini juga saya akan menjelaskan penetapan tanggap darurat krisis kesehatan. Yang pertama itu status keadaan darurat krisis kesehatan tingkat nasional itu ditetapkan oleh Menteri. Yang kedua adalah status keadaan krisis kesehatan tingkat provinsi ditetapkan oleh Dinas Kesehatan. Yang ketiga adalah status keadaan darurat krisis kesehatan tingkat kabupaten atau kota itu ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten dan Kota.
Penanggulangan krisis kesehatan tahap pasca krisis kesehatan adalah mengembalikan kondisi sistem kesehatan seperti pada kondisi pra-krisis kesehatan dan pembangunan kembali lebih baik. Baik, mungkin itu sedikit penjelasan dari saya materi tentang konsep dasar penanggulangan krisis kesehatan pada bencana. Terima kasih.